Ini saya akan perlihatkan saya menggunakan sungkupan pembungkus es lilin. Mata tunas sentris sudah tumbuh dengan baik. Dan ini saya akan perlihatkan penggunaan parafilem yang saya lakukan pada enteris. Di sini juga sudah tumbuh dengan baik. Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman anggur semua cara kita melakukan grafting pada cutting anggur yang merupakan hasil persemaian. Ini saya akan perlihatkan dari hasil persemaian cutting anggur yang telah berhasil saya lakukan, di mana di sini dari tunas-tunas cutting anggur saya di sini sudah tumbuh dengan baik. Dan dari hasil persemaian cutting anggur saya di sini saya lakukan grafting itu pada cuttingnya. Baik para sahabat, saya akan perlihatkan bagaimana cara kita melakukan grafting pada cutting anggur kita yang merupakan hasil persemaian agar nanti bisa tumbuh dengan baik. Sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama kita siapkan pisau, di mana untuk pisau yang kita gunakan harus benar-benar tajam dan bersih, agar nanti dalam proses kita melakukan grafting mudah kita lakukan dan tingkat keberhasilan grafting cutting nantinya bisa berhasil dengan baik. Kemudian yang berikutnya kita siapkan ikatan dan sungkupan, di mana untuk ikatan nantinya di sini saya menggunakan plastik pembungkus es lilin. Sedangkan untuk sungkupan di sini saya menggunakan parafilem. Apabila para sahabat tidak memiliki parafilem untuk sungkupan pada enteris nantinya, sahabat bisa gunakan plastik pembungkus es lilin. Hanya apabila kita menggunakan plastik pembungkus es lilin untuk mata tunas enteris itu kita tidak lakukan sungkupan, karena untuk plastik es lilin yang kita gunakan untuk mata tunas itu sangat sukar ditembus oleh mata tunas. Jadi untuk mata tunas itu kita tidak lakukan sungkupan dibanding dengan kita menggunakan parafilem. Walaupun nanti kita melakukan sungkupan dengan mata tunas enteris tidak masalah, mata tunas tetap tumbuh karena dari parafilem di sini berbahan yang lunak. Dan untuk lebih jelasnya nanti saya akan perlihatkan pada saat saya melakukan grafting cutting. Kemudian alat yang berikutnya kita siapkan adalah gunting, di mana nantinya gunting di sini kita gunakan itu untuk memotong beberapa bagian dari parafilem yang akan kita gunakan. Kemudian yang berikutnya kita siapkan gunting pangkas, di mana nantinya gunting pangkas di sini kita gunakan untuk memotong cutting yang akan kita lakukan grafting. Dan yang terakhir kita siapkan enteris, di mana untuk ciri-ciri enteris yang baik untuk kita lakukan grafting nantinya adalah enteris yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, dan sudah memiliki mata-mata tunas yang menonjol seperti ini. Itulah tadi beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan bagaimana cara kita melakukan grafting pada cutting anggur kita yang merupakan hasil persemaian agar nanti bisa berhasil dengan baik. Yang pertama kita ambil hasil persemaian cutting anggur kita. Ini saya akan buang dari tunasnya ini. Kemudian saya lakukan pemotongan dari cutting anggur saya ini. Untuk pemotongan di sini saya lakukan pas bagian di bawah mata tunas seperti ini. Kemudian langkah berikutnya kita ambil enteris untuk kita lakukan penyungkupan. Yang pertama itu saya akan lakukan penyungkupan enteris menggunakan parafilem. Adapun untuk panjang enteris yang nantinya untuk kita gunakan yaitu sekitar kurang lebih 5 cm. Jadi untuk penyungkupan itu saya akan lakukan sekitar kurang lebih 3 cm. Karena di sini untuk parafilem itu sangat lunak, jadi kita lakukan penyungkupan itu dengan mata tunasnya. Tapi cukup satu lilitan saja kita lakukan.
Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pembelahan pada cutting anggur kita. Untuk pembelahan di sini saya lakukan itu pas di tengah. Untuk kedalaman yang kita lakukan itu kurang lebih sekitar 2 cm. Kemudian kita lakukan pengirisan enteris. Pengirisan kita lakukan model huruf V. Dan untuk irisan di sini harus benar-benar halus dan rata dan tidak ada sisa-sisa irisan yang menempel. Kemudian enteris kita masukkan. Misalnya nanti para sahabat apabila enteris lebih besar dibanding cutting anggur kita atau sebaliknya, usahakan nanti kita masukkan itu salah satu sisi rata pinggir. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengikatan. Untuk pengikatan di sini kita lakukan itu dari bawah ke atas, dan usahakan untuk pengikatan yang kita lakukan di sini agak kencang kita lakukan agar nanti dari hasil grafting cutting kita bisa menyatu dengan baik. Baik para sahabat pencinta tanaman anggur semua, inilah hasil grafting cutting anggur saya yang dimana untuk sungkupan enteris itu saya menggunakan parafilm. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan bagaimana cara kita melakukan grafting cutting menggunakan sungkupan enteris dari pembungkus es lilin. Kemudian saya ambil enteris untuk saya lakukan penyungkupan. Ini plastik pembungkus es lilin yang akan saya gunakan, dimana di sini saya iris beberapa bagian seperti ini. Kemudian ini cara saya akan perlihatkan penyungkupannya. Dan untuk mata tunas di sini kita tidak lakukan penyungkupan karena untuk pembungkus es lilin di sini agak sulit ditembusi oleh mata tunas enteris, jadi kita sungkup seperti ini. Ini saya akan perlihatkan lebih jelas lagi sistem sungkupan yang saya lakukan menggunakan pembungkus es lilin. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pembelahan cutting. Kemudian kita lakukan pengirisan enteris. Kemudian kita lakukan pengikatan. Baik para sahabat pencinta tanaman anggur semua, inilah hasil grafting cutting anggur saya yang telah saya lakukan. Sistem penyungkupan enteris itu ada dua cara yang saya lakukan, yaitu dengan menggunakan pembungkus es lilin dan menggunakan parafilm. Kemudian berikutnya saya akan perlihatkan contoh dari hasil grafting cutting anggur saya yang sudah berhasil saya lakukan. Ini saya akan perlihatkan contoh dari hasil grafting cutting anggur saya yang dimana yang pertama ini saya akan perlihatkan saya menggunakan sungkupan pembungkus es lilin, dan bisa kita lihat dari mata tunas enteris sudah tumbuh dengan baik. Dan ini saya akan perlihatkan contoh penggunaan parafilm yang saya lakukan pada enteris. Di sini juga sudah tumbuh dengan baik. Baik para sahabat pencinta tanaman anggur semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan cara kita melakukan grafting cutting anggur yang merupakan hasil persemaian.
Dan dimana untuk sistem crafting cutting anggur di sini dengan dua cara penggunaan sungkupan, yaitu menggunakan sungkupan parafilem dan menggunakan sungkupan pembungkus es lilin. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman anggur.